Ini Bayu bersama Bapak Surya Atmaja bersama Ibu Desi pada hari ini akan melaksanakan acara biar Bapak Atmaja atau Ibu Desi yang Tunangan. ya, Tunangan. bebas ayo. Tunangan. Acara ini hari ini ya. Iya, acara hari Memanggul. ini. Jelas aja. Ya. Terima kasih kepada Mas Bayu selaku YouTuber. Pada hari ini saya sebagai orang tua dan ini istri saya, ibunya Natasha, akan melaksanakan acara memanggul anak kami yang pertama, yaitu Ocha, yang akan dilaksanakan secara adat Dayak Ngaju. Melaksanakan hari ini di Jalan Samudera Aman 1 nomor 07 Palangkaraya Tanggal 4 Januari 2025. Doa dan harapan kami sebagai orang tua, semoga anak-anak kami ini dapat tumbuh rahayu sampai tuntung pandang duhur rahayu, pandai, ya, rezekinya dilancarkan sampai hari H nanti. rezeki diberikan kemudahan dan sebagainya. Jadi itu doa orang tua. Ya, terima kasih. Selamat menikmati. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, salam. Halo. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat masuk tahun baru pada hari yang keempat. Pada hari ini Sabtu tanggal 4, dan patut mengucap syukur pada saat ini karena tadi kita telah menyaksikan acara memanggul atau tunangan cucu kami. Kalau saya dengan yang perempuan ini kena cucu, ya. Saya masih sepupu 2 kali dengan kakek daripada mempelai dalam mempelai yang perempuan. Tadi telah kita saksikan acara pertunangan atau kesepakatan dalam acara adat Natasha Novelia Florentina dengan saudara Bikpol Robert Septrio Putra. Dan atas semua itu telah kita laksanakan dengan baik. Maka pada saat ini keluarga dari dua belah pihak mengundang kita untuk melaksanakan ibadah ucapan syukur atas terlaksananya pertunangan pada sore hari ini. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan sebelum kita melaksanakan ibadah, kami menyampaikan kami yang bertugas pada saat ini, yaitu bertugas melayani kita dengan firman Tuhan, Ibu Pendeta Eva Yulianti MTH, dibantu oleh Bapak Penetua Pandu Desusin belum hadir, dan Penetua Ilok Al-Hani saya sendiri, dan Diakon Yeselina dan Diakon Titiran Payung Kanisa. Sebelum acara kita dimulai, mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak keluarga. Untuk itu kami silakan. Dari pihak keluarga untuk menyampaikan sebutan atas kata-kata sebelum acara kita dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mana kita menyaksikan acara memanggul dari anak kami Ocha dan Robert. Kebetulan namanya sama dengan nama om kami ini, Pak Robert juga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga acara pertunangan pada
hari ini telah dilaksanakan dengan baik, lancar, di mana cuaca juga mendukung, dan sekarang telah tiba saatnya kita akan melaksanakan ibadah sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan, dan semoga apa yang telah direncanakan oleh kedua keluarga, di mana pernikahan ini akan dilangsungkan pada bulan April 2025 ini, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi kepada Ibu Pendeta dan seluruh petugas yang akan melaksanakan ibadah pada sore hari ini, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Kita untuk masuk dalam ibadah, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 7, bait yang pertama hingga yang ketiga, dan jemaat diundang untuk berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan. Ibadah syukur pertunangan Saudari Natasha Napelia Valentina dan Saudara Robert Setio Putra dialaskan di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Jemaat duduk kembali. Tuhan, dari nyanyian Kidung Baru 133, bait yang pertama hingga yang ketiga. Syukur padamu Allah. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya.
Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Secara khusus firman Tuhan ini diarahkan, difokuskan kepada yang bertunangan, Saudari Natasha Nopelia Florentina dengan Robert Sekrio Putra. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna, Allah yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan, Allah yang terus memberikan kami pengajaran, pengenalan akan kebenaran firman-Mu, sehingga melandasi segala sesuatu dasar kami menjalani kehidupan. Bahkan Tuhan juga memberkati lembaga pernikahan terjadi pada kitab Kejadian Adam dengan Hawa. Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan, Tuhan juga yang memberkati, dan Tuhan juga memberikan mandat pernikahan beranak cucu, dan di dalamnya manusia boleh memuliakan Tuhan. Hari ini kami bersyukur melewati keluarga dalam rangka ucapan syukur. Mereka sudah melewati prosesi lamaran dan dalam prosesi pertunangan Saudara Natasha dan juga Robert. Segala sesuatunya boleh berjalan berlangsung dengan baik dan lancar. Kesepakatan kedua belah pihak boleh dibicarakan dengan baik sehingga mereka boleh menentukan waktunya mereka mempersatukan anak mereka dalam pernikahan kudus. Jika pada sore hari ini akan dilangsungkan pertunangan sebagai tahap awal nantinya untuk mereka mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga baru di dalam Tuhan, biarlah firman ini menjadi dasar bagi kedua yang mau bertunangan ini Tuhan, menjadi dasar bagi mereka Tuhan melangsungkan pertunangan ini, dan di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang mengokoh mengikat cinta kasih mereka sampai mereka bertahan pada waktunya. Mereka boleh melaksanakan peneguhan pemberkatan nikah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Amin. Baiklah, kita 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terutama untuk Natasha dan juga Robert. Kalau kita melihat kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, definisi dan makna dari kasih inilah kalau kita melihat artinya sangat luas ya. Sangat luas sekali. Dan kita memahami bahwa setiap orang mampu mendefinisikan apa arti makna dari kasih. Dan di sini kita bisa melihat, tetapi itu harus diimplementasikan, ya, harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang mampu untuk mengimplementasikannya, mendefinisikan kata kasih itu. Dan ketika kita mengartikan kata kasih itu, saya kira memiliki banyak arti, sangat luas. Nah, bagaimana kita mengartikannya itu sangat luas, tetapi pada realitanya kasih itu sangat miskin di dalam tindakan. Kenapa sengaja saya mengambil nas ini? Karena biasanya dalam sebuah hubungan itu harus ada dasar
landasan yang mendasari itu adalah dasarnya adalah kasih. Jadi kasih agape, bukan kasih eros. Kalau kasih eros itu adalah kasih karena cinta nafsu. Bisa saja mungkin kalau kita jatuh cinta pada pasangan, mungkin itu pertama karena pandangan pertama secara manusiawi, mungkin karena nafsu ya. Tetapi kalau Natasha sama Robert nanti ke arahnya ke lebih serius, itu harus kasihnya itu lebih kepada kasih agape. Nah jadi kalau orang lagi berpacaran itu ya serasa dunia itu milik berdua. Mereka tidak peduli orang tua, kerabat, keluarga. Tetapi kalau pada proses pertunangan itu sudah melibatkan banyak orang, terutama orang tua ya, kemudian kerabat, keluarga, dan juga melibatkan gereja untuk menyaksikan keseriusan Natasha dengan Robert dalam melangsungkan pertunangan. Nah, saya sampaikan bahwa kasih atau cinta itu adalah kata yang paling sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang tua menyatakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, bisa saja dia mengatakan aku menyayangimu. Kemudian seperti pasangan suami kepada istrinya atau sebaliknya, itu bisa mengatakan aku mengasihimu. Kemudian pasangan muda-mudi ya, mereka mungkin belum sampai kepada menyayangi, mengasihi, tetapi lebih kepada kata cinta, karena cinta itu biasanya untuk pasangan muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Coba mengketon Bapak Ibu jadi bakas, mengharap anak jalian, anak esok keton, sanggup keton mengucapkan upah, aku mencintai kau. Lebay pada esok itahnya kalau sanggup dah keton, sanggup, puji Tuhan, sanggup. Karena kalau seusia Bapak Ibu ini, itu dia perlunya digombal, terutama istri ya. Kadang-kadang perempuan itu memang suka dipuji, walaupun ketawa aja teh kerong bana mengerong orang ketawa nih Kei sebenarnya, tapi Kei senang ya kok ya. Perlu juga dipuji, misalnya ibu-ibu Arni cantik berkebaya cantik, jangan di medsosnya orang luar yang memujinya bana aja, sudah tahu ampi bahut aja kau. Cuman beda kasai gincu tabal. Perlu juga perempuan itu perlu dikasih pujian, walaupun sudah menikah 10, 20 tahun, 30 tahun sampai tami gue ya. Jangan Bapak Ibu ketika sudah tua makan anak muda-mudi jibayang yingyong ayang ebek, betul enggak? Ya kalau waya ini coba itu tuh ya, anak muda-mudi menjadi berpacar kalah kita dibakas. Yang bete kan yang ayang ebek ya. Tetapi kalau sudah tua, seusia kita ini kayak orang tua saya, seperti Bapak Ibu mungkin usia pernikahannya 20-30 ya. Sekarang berubah. Amun waktu pacaran teh, sayang, cinta. Pas jadi kawin harus izin nyelo pernikahan masih di sayang ayang ebek. Bisa serbaka jadi tiga anak esok narai. Ongkok pak. Beresum kau kok. Ongkok naik. Tapi beresum kau lah kalau yang ngecek apa? Tapi gue nanti tuh mesra lah, Bapak Ibu lah. Ya, mesranya itu harus sampai tua ya. Kadang-kadang kata-kata itu perlu enggak ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu yang butuh pujian. Perlu lah Mina. Iyo Mina lah biar kita jadi keriput, perlu ya pujian pada pasangan hidup kita. Elah sampai badan kita memuji tetangga sila. Betul dia, cemburu deh kita. Cemburu, jatuh jadi cemburu. Biar jadi sila memang bahalapang, kadanglah berain aret lah rumput tetangga lebih hijau. Tetapi kita memuji aret biar jadi hendak isu tapi asli kan. Daripada itu sila beja tapi rumput tak palsu, ujar dia. Nah itu. Yo, lama lah. Ture lo pasangan kita masing-masing. Coba kita ture, ujar gua. Amalin nih gitu ture. Ya, Robert sama Nopelia. Nah ini siapa namanya? Natasha Nopelia. Nah, hari ini mereka mengikat hubungan yang mungkin mula-mulanya mereka adalah memiliki rasa ketertarikan. Ada mic-nya, saya tanya aja dulu. Biar dia mengantuk itu. Tentunya pendeta aja misek, dia aja kepo. Tapi misek hello. Harus ketahuan dasar sehingga nanti tunangan buhen. Robert bisa bahasa Dayak nggak Robert? Ulu Dayak. Ulu Dayak jelas. Balik ke bahasa Indonesia. Kalau yang aku kenal ulu Dayak ngaju setahu seorang. Ya. Campur-campur lah Bapak Ibu, tapi bahasa Indonesia ini karena kerabat perniningan. Nah sekarang saya akan bertanya kepada Robert. Ya, nah saya bertanya, kira-kira mengapa Robert memilih Natasha begitu, mengambilnya sebagai
bertunangan dan mengambilnya sebagai calon istri. Ada apa yang menjadi dasar begitu yang dilihat oleh Robert kepada Natasha? Lihat mukanya, jangan lihat kami. Karena kamu tuh berjanji sama pasangan, bukan sama kami dulu. Silakan. Yang membuat saya secara pribadi memilih Natasha untuk mendampingi hidup saya ke depannya seumur hidup. Pertama, karena dia bisa mengerti pribadi saya secara gimana ya ngomongnya. Jadi dia lebih paham pribadi saya seperti apa orangnya. Itu yang membuat saya, oh, saya tidak perlu banyak bicara, kamu sudah ngerti apa yang aku mau. Wah, ini sweet bahasa kalbu anak muda zaman now. Bahasa telepati corona. Bagus, apa lagi Nak? Jadi saya secara pribadi seperti saya bilang, saya tidak perlu terlalu banyak berbicara. Seperti yang tadi ada dikatakan di sini, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Ya. Jadi saya mengambil Natasha untuk jadi pasangan saya seumur hidup karena dia bisa mengimbangi gaya pergaulan saya, terutama di dunia pekerjaan saya. Dia bisa mengimbangi itu. Dalam secara tidak langsung dia menjunjung tinggi harga dirinya sebagai seorang perempuan. Ini hebatnya luar biasa. Jarang ya anak muda-muda. Bagus. Perempuan itu perlu juga jiwa apa namanya, harus memiliki harga diri, harus punya apa namanya, kita punya karakter pribadi yang unggul gitu ya. Jadi Robert tidak hanya salut, saya tidak melihat dari fisik ya. Betul. Hah? Betul. Tapi saya lihat Natasha ini cantik. Bonus. Cantik gak Natasha-nya? Cantik lah. Ya. Artinya bahwa Robert memilih Natasha karena dia mengerti begitu ya. Betul. Jadi mengerti tentang karakter kepribadian dari Robert dan dia bisa menempatkan diri. Betul. Karena profesi Robert sebagai Dikpol, polisi. Anggota Polri. Itu luar biasa. Sekarang saya tanya boleh ke Natasha, kenapa memilih Robert? Ya. Kenapa kamu bisa memilih dia? Dia namanya bagaimana, dia polisi dan lain sebagainya, atau dia dewasa? Silakan. Yang pasti karena abang kadang juga bisa mengerti, kan setiap orang juga punya kekurangan kan Bu ya. Salah satunya itu beliau juga sabar, dengan umur kami dua yang cukup jauh juga. Beliau juga mengerti sifat saya yang kadang kekanak-kanakan. Karena itu sih lebih tepatnya. Oh ya, Natasha memilih Robert karena Robert mungkin dilihat dewasa juga bisa mengerti, karena usianya berapa jaraknya? Berapa tahun? Nih, tambah kue, biar dia umur bakal 10 nyiru berbawi, tetap payu, menikah juga, jangan payu kita bebo. Elak kebelecak lah, elak kita rancang memfilter foto itu media sosial, ada yang tertipu, oh ya tuh, ada yang selingkuh lewat media sosial, ternyata pas supa, tapi, jinyupa, kakek, kami merasakan filter jika filter jahat. Nah, jadi kita ditampil apa adanya, ya jadi Natasha harus mengimbangi, tetapi pada dasarnya perempuan itu lebih cepat dewasa ya. Jadi lebih bagus laki-lakinya lebih tua dari perempuan, karena perempuan itu biasanya dia lebih fleksibel untuk mengikuti. Nah, terima kasih atas sharingnya sedikit bagi kita. Jadi kita tahu dasar mereka, kenapa mereka memutuskan untuk bertunangan dan untuk membawa kepada jenjang yang lebih serius lagi. Semangat ya Robert, selamat kepada Natasha, tetap semangat. Jaga hubungannya DKP Kudusan selama masa pertunangan. Rencana pernikahannya kapan? Januari, Februari, oh ya April. Kalau yang kemarin itu bulan Juli yang saya tunangkan kemarin itu. Berarti ini itu jangan lebih cepat, lebih baiklah Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan
pernyataan dari Robert dan juga Natasha, kenapa mereka mengikat cinta mereka dalam ke jenjang yang lebih serius ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa motivasi mereka adalah tulus ya. Motivasi mereka itu adalah tulus, tidak karena berdasarkan kasih yang saya katakan tadi ya, tetapi kepada kasih agape. Karena kita membangun sebuah kehidupan berumah tangga itu tidak bisa seenak kita menikah kemudian cerai, menikah cerai, enggak. Tapi pilihannya adalah sampai seumur hidup. Jadi Bapak Ibu akan minta jibakas tuh elak terlacak mapahit di pasangan hidup kita. Narima pasangan tadi cerewet, disawan kita cerewet, doras nyaman lah. Ketika bapak-bapak tuh ada tingkah, jadinya dia kopi enak lah minum susu, kopi susu. Narima Allah komplain kita. Tapi teki kalau tuh curhat dengan ibu pendeta ini sering curhat. Ulah aku jepanang gitu jadi bakas sesat cerewet. Narima jadi kita memilih apa jujur ya. Narima dengan kekurangan, lah kita terus menuan kelebihan. Itu juga bapak-bapak ini sindiran. Kalau kita mencintai pasangan itu terima dengan kekurangannya. Banyak orang itu mau mencintai seseorang itu karena kelebihannya. Ya. Anak muda-mudi sekarang kalau jatuh cinta itu jujur lebih pada pandangan apa? Pertama itu adalah fisiknya. Jarang melihat untuk karakter pribadinya. Kemudian yang kedua apa? Biasanya kaum perempuan atau laki-laki fisiknya, apalagi jabatannya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Enggak ada. Nah, jadi mereka berdua dengan jujur luar biasa, itu yang menjadi dasar bagi kalian menjalani kehidupan. Jadi nantinya seandainya Natasha sudah tua, Robert sudah tidak segagah sekarang, ya terima ya. Ya terima saja sampai tua, karena sampai seumur hidup mau memisahkan. Ya dia mina sampai berempang ke Singanita, tetap jitek pasangan kita lah itu ganti lah. Jo kalau mah. Elah kita kena ganti dia payung kita tidaknya kalau ini begitu tuh anak enggak ganti jadi bakas sekali payung kita jatuh ingat pasangan kita gitu cintailah pasangan kita jangan karena ada uang abang disayang nggak ada uang abang buan pelakor banan gitu enggak ya biar jatuh duit kamu makanya nyayang banan kita ketika suami-suami sayangi istrinya dengan keterbatasan. Kalau sudah usia lanjut tidak lagi menyayangi pasangan hidup itu dengan kelebihan. Kalau mereka masih muda ini wajar menyayangi dengan kelebihan karena mereka masih apa? Masih terbela narindai, masih cantik, bakena, belinga, masih gagah. Wajar mereka ini masih muda menerima dengan kelebihan. Amun seusia itu nabi Bapak Ibu menerima dengan kekurangan, kurang jadi kesinga jumlah. Benar ya? Mata jadi kabur, uban kita jadi bahambur, gigi tak gugur, kulit kendor, tulang lentur. Ya, jujur. Pakai teman-teman pasangan hidup kita, aku tuh gitu kayak banang, pirek mau jadi nih pirek ke singa. Kurang waktunya terbelak, bekena hampir lengkap ke singa. Jam jadi umur 50, pirek itu 55 jadi nihau dai. Nerimain. 5 orang nerimain. Biar jare uang tuh kita nyemir ya tuh ya kalau. Tahu yang bina mama sekalian. Nah, terima kasih hari ini Robert dengan Natasha mereka telah mengikat perjanjian dalam pertunangan dan dasarnya adalah kasih. Artinya bahwa kasih yang sifatnya adalah kasih agape, menerima sampai maut memisahkan pasangan hidup. Ya, bukan hanya menerima ketika dalam keadaan cantik ganteng, dalam keadaan sehat, tetapi juga ketika kita berkomitmen untuk membangun sebuah rumah tangga itu kita harus juga siap menerima dalam keadaan situasi suka dan duka, dalam keadaan sehat dan sakit. Nah itu harus siap ya. Jadi di bakas itu jadi berpengalaman lah mengurus pasangan hidup menjadi bakas. Saya ikut perlu majar gitu. Dia kalau tahu aku sambil bawa mama kayak ibu kadang. Ayo tegak ibu tuh curhat. Bingung siapa nak bukan? Amun banang itu haban mohonat itu nana resi Allah nampak bereteng meniup. Cuma aku tuh haban kon salah. Sambil haban pergi gejek ini yang membukan gua ngurus bari penghinaan anak buah. Jujur dia Bapak Ibu. Kalau orang ajar kayak kita bapak-bapak yang kurang menyiksa ibu gitu. Ayo itu jadi bakas sedang lari bertingkah. Jujur dia. Ayo coba bakas itu kita lari tingkah ya guna. Jujur dia. Jujur kan ibu cantik ibu jujur.
Elah letika gitu jadi bakas. Syukuri tiga sawan gitu, jahakun mengurus gitu. Nah, ini firman Tuhan bagi kita bahwa kita belajar begitu ya untuk menerima segala sesuatu itu dalam keterbatasan, karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu dan tidak sombong dalam membangun sebuah hubungan. Karena apa? Kita belajar ya bahwa hubungan yang terjalin diikat dalam pertunangan itu dasarnya adalah cinta kasih. Karena cinta kasih sejati itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketulusan, tidak mementingkan diri, dan juga saling mengampuni nantinya. Kemudian melupakan kesalahan. Nah, ini melupakan kesalahan ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Terutama ibu-ibu, ibu-ibu tuh cemburu, sebelum nyelo kita tapi ingatan cemburu. Kanyalah kita nampak saat kita cemburu. Amun baklahi ulang lindai sejarah kita. Kau udah berarti ulang lindai. Makanya ibu-ibu ini hebat sejarahnya. Ahli sejarah, ingat ya. Elah kita mawi pasangan hidup kita malah cemburu. Tiwas kita resiko teh sampai 20 nyelo gini ingat aja teh lain biar supaya ngelilo. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu kasih itu dikatakan tidak mementingkan diri, mengampuni, melupakan kesalahan, dan membangun hubungan yang sehat. Karena cinta sejati itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi pasangan kita itu adalah cinta tulus kita, itu sumbernya dari Tuhan. Kenapa sumbernya dari Tuhan? Karena Tuhan juga mengasihi kita dengan kelemahan keberdosaan kita. Dia mau turun ke dalam dunia untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa maut. Jadi kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi karena kasih Tuhan, tanpa pamrih Tuhan mau menyelamatkan kita. Jadi itu adalah dasar kita. Nah, selamat kepada Natasha dan Robert. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan juga selama masa penantian pada hari H-nya nanti tetap menjaga kekudusan ya, kekudusan hidup kalian berdua, supaya pernikahan kalian nantinya betul diberkati oleh Tuhan dalam kekudusan. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu. Elak kita mengantuk, jadi naik ke babu pendeta. Ingat Bapak lah, elak kita dia minat. Boleh kering ayam pasangan kita. Elaknya kita nanti hal tapi gue tapi obe. Ongkong oh ayang ebet. Nah, yakini kita. Mangat masakan ibu-ibu teh kasulami kakak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Ini dulu baca dulu ini, baru pasangan cincin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Allah memberikan kesempatan kepada laki-laki dengan perempuan untuk saling memperhatikan. Pertunangan adalah persiapan pernikahan. Di dalamnya laki-laki dan perempuan saling menghormati, memperhatikan, dan memelihara janji setia dan kesucian hidup yang akan menggiring mereka memasuki hidup bersama sebagai suami istri nantinya. Kehidupan pertunangan dari laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas kasih karunia. Hanya dengan cara yang demikian kehidupan pertunangan ini dapat bertahan dan menjadi berkat. Sebelum pemasangan cincin, kita menyanyi dulu dari hidung pujian Semua Baik. Pemasangan cincin pasang di jari manis tangan kiri. Silakan. Kamera sini boleh ya, kamera sini lagi terus.
boleh Kak. Kita berdoa dulu di sini. Secara khusus, mari kita berdoa. Allah yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan Tuhan juga merancangkan masa depan. Secara khusus bagi Natasha, Novelia, Florentina, dan juga Robert Setio Bunda. Hari ini Tuhan mereka mengikrarkan janji setia mereka dalam bentuk pertunangan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan komitmen pertunangan mereka sampai pada waktunya sesuai yang sudah ditetapkan mereka Tuhan di bulan April boleh berjalan berlangsung dengan lancar pada buat pemberkatan nikah seperti yang mereka impikan dalam hidup mereka. Kami berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, berakal hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga Natasha, Novelia, Florentina, dan memberikan juga roh hikmat kebijaksanaan baginya agar mereka berdua boleh mempersiapkan diri mereka Tuhan baik secara mental, fisik, dan juga secara psikis dan juga secara iman. Mereka mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk memasuki rumah tangga baru di dalam Tuhan. Dalam proses persiapan inilah Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan, biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai dan melindungi mereka berdua. Jauhkan dari segala cobaan, jauhkan dari segala godaan, sehingga ikatan mereka kuat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sidang jemaat. Diberkatilah Natasha, diberkatilah Robert, dan diberkatilah kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak Natasha maupun dari pihak Robert. Biarlah mereka sebagai orang tua, mereka juga diberikan Tuhan rasa syukur, rasa sukacita untuk bisa mengantarkan anak mereka memasuki pernikahan kudus di dalam Tuhan. Terima kasih di dalam dan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati Robert dan Natasha, dan Tuhan memberkati niat tulus mereka untuk berkomitmen menjalani hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu di dalam pertunangan dan selanjutnya di dalam pemberkatan nikah. Biarlah semuanya terjadi dalam rancangan dan rencana yang baik yang datangnya dari Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan mereka berdua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dengan pujian nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku, bait yang pertama hingga yang Tuhan mengajarkan kami semua secara khusus bagi Natasha dan juga Robert pada sore hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak mementingkan diri dan tidak sombong, tidak cemburu. Terima kasih biarlah firman ini Tuhan dimateraikan dalam kehidupan kami, secara khusus bagi kami yang sudah berkeluarga. Mampukan kami menerapkan kasih dalam perkataan dan juga dalam tindakan kami. Dan secara khusus biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan pertunangan Natasha dan juga Robert, yang nantinya mereka akan sementara kita memasuki ke jenjang pernikahan yang kudus di bulan 4 dan berdoa agar segala sesuatunya boleh berjalan berlangsung dengan lancar. Biarlah firman ini ditaburkan dalam hati kami Tuhan, agar kami yang sudah berkeluarga menerima keterbatasan kekurangan pasangan kami dengan cinta kasih dari Tuhan, dan disitulah nama Tuhan terus dipermuliakan. Bagi Natasha dan juga Robert, biarlah walaupun mereka masih muda, tetapi mereka memiliki tekad dan komitmen membina hubungan dalam jenjang yang lebih serius. Di dalamnya mereka mengikrarkan di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan keluarga, dan juga di hadapan jemaat. Biarlah komitmen mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh kuasa Tuhan, sehingga nantinya mereka boleh membangun hidup rumah tangga mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. Kami serahkan kesiapan yang telah direncanakan oleh keluarga kedua belah pihak, dan cukupkan mereka segala dana yang mereka persiapkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan acara, ibadah, dan lain sebagainya. Mereka boleh mempersiapkannya Tuhan dengan baik, dengan sistematis, dengan lancar, dan boleh berlangsung seperti apa yang diharapkan oleh keluarga besar di tempat ini, dan juga bagi yang bertunangan Natasha dan juga Robert. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka sebagai orang tua, berikan mereka kekuatan kesehatan, agar mereka juga Tuhan mampu mempersiapkan anak mereka dengan baik, mengantarkan anak mereka kepada peneguhan dan pemberkatan nikah. Terima kasih, kami serahkan Natasha dan Robert agar mereka juga diberikan Tuhan
roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh kedewasaan. Ketika mereka memutuskan membangun sebuah hubungan yang lebih dalam dan lebih serius, biarlah Tuhan mereka boleh memaknainya, bahwa mereka bisa menjalani kehidupan mereka untuk senantiasa hidup percaya dan takut akan Tuhan. Biarlah mereka menyerahkan hubungan mereka di bawah rencana Tuhan yang baik atas mereka. Pertunangan ini diikat atas dasar kasih Tuhan, dan pada waktunya mereka akan menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Terima kasih. Kami juga menyerahkan pelayanan kami para pendeta. Berikan kami juga kekuatan kesehatan, roh hikmat dari Tuhan, agar setiap firman yang kami taburkan betul-betul dipahami oleh jemaat, betul-betul dimengerti dan bisa dilakukan dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih, berkati penetua dan diakon yang setia mendampingi para pendeta melayani jemaat baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Berkati kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan kami, agar ini semua mendatangkan berkat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini mengenal kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat, karena telah menjadi kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terus kalian, kita akan memberikan persembahan. Pengantar persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak mengasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk usaha dan pekerjaan, untuk rumah tangga yang kami miliki, untuk teman-teman dan saudara-saudara terkasih yang ada di sekeliling kami mengucap syukur untuk semuanya itu Bapa. Dan jika saat ini kami mau memberikan persembahan kami, itu tidak senilai dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, tapi kami mau membawa dan memberikannya dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Sementara kantong kolektif diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 146, baik yang pertama dan seterusnya hingga pundi-pundi selesai diedarkan. Bawa persembahan. Jangan
Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Epa Yunati Intihan yang telah melayani kita dengan firman Tuhan, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Diakon dan juga organis kita yang semuanya membantu dalam pelaksanaannya ibadah ucapan syukur pertunangan. Terima kasih dan selamat malam. Acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga.